Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan mungkin kalau Sobat Setir nggak, kali ini pengambilan gambarnya berbeda. Yes, karena gue emang megang GoPro. Karena gue lagi menghadiri ke Media Drive dari Hyundai nih. Dan Hyundai ngajakin gue nyobain mobil terbarunya, jagoan terbarunya itu Stargazer X. Dan unit ada di belakang gue, ada banyak banget nih. Nah, kali ini gue lagi ada di Jogja dan Magelang lebih tepatnya. Dan di trip ini tuh kita dari Jogja nyobain Stargazer X ke Magelang, balik lagi ke Jogja, dan sekarang gue lagi ada di pelataran 6 Langit. Dan kali ini di sini juga ada beberapa macam challenge nih buat nyobain langsung si mobilnya. Nah, makanya daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Ini dia Sobat Setir, salah satu challenge yang ada di Hyundai Media Drive Stargazer X nih, yaitu masukin barang-barang ke bagian bagasinya. Nah, barang-barang itu ada apa aja sih? Ada kardus-kardusan gini, ada galon juga. Sebenarnya rulesnya sederhana aja, nggak boleh ngelewatin dari garis batas kaca yang ada di belakang, dan jok row keduanya atau captain seatnya tetap harus berdiri tegak, gitu. Ini ketahuan yang berada dia di Lalamove nih, yang tahu cara ngatur barangnya ya. Ayo, diingat-ingat lagi poinnya itu beda-beda ya. Untuk dalam 20, kardus kecil itu 15, kardus besar itu 10 ya. Ayo, cepat. Waktu terus berjalan. Cepat. Tidak boleh melewati batas garis kaca. Kalau sudah boleh ditutup pintunya. Oke. Sekarang gue mendapatkan kesempatan buat nyobain langsung si Stargazer X ini nih. Dan jaraknya jarak jauh nih Sobat Setir. Kita sekarang lagi di Magelang, on the way menuju ke daerah Solo. Sebenarnya kemarin Chris udah cobain juga si Stargazer X ini pas lagi Gias. Tapi Chris nyobainnya jarak dekat aja, yaitu muter-muter di dalam BSD. Sebenarnya si Stargazer X ini kalau dari segi mesin dan dari segi kaki-kakinya itu masih sama dengan Stargazer yang bukan yang X gitu. Mesinnya juga sama, 1500 cc, tenaganya juga sama di 115 PS dan torsinya di 143,8 Nm. Jadi kurang lebih sama nih. Yang menjadi pembeda ada di bagian velgnya yang sekarang ringnya lebih besar, jadi ring 17 Sobat Setir. Nah, velg yang lebih besar ini bikin mobilnya jadi terasa bantingannya sedikit lebih keras karena profilnya jadi lebih tipis. Yang tadinya di 55 sekarang jadi di 50. Tapi kerasnya juga masih yang di batas si oke lah, masih nyaman gitu, nggak yang kerasnya sampai ajruk-ajrukan banget. Nah, terus juga di Stargazer ini karena dia frame-nya baru nih, yang modelnya ke bawah, jadi untuk ngeliat ke depan jadi jauh lebih luas lagi gitu. Kalau di Stargazer yang sebelumnya yang frame-nya masih yang lama itu kan lumayan mengganggu penglihatannya untuk ngeliat ke depannya. Tapi sekarang sih jadi jauh lebih nyaman. Nah, di luar itu untuk rasa dari tenaganya juga sama karena Stargazer ini kan punya driving mode ya. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kalau kita masuk ke normal cocok banget nih, enak banget dipakai dalam kota tuh, oke banget gitu. Kalau pakai Eco tentunya dia jauh lebih irit, tapi kalau kita pakai Sport, kita gas sedikit mobilnya langsung RPM-nya tinggi dan langsung siap delivery tenaga nih gitu Sobat Setir. Nah, di Stargazer X ini tetap punya BlueLink, tetap punya SOS juga. BlueLink tentunya kita sama-sama udah tahu juga sebuah fitur roadside assistance. Ketika kita misalkan trouble nih, ban kita kempes, ban kita bocor, atau mungkin kalau kita bawa EV bateri kita habis, dengan bantuan si BlueLink ini bakal dibantuin sama tim dari Hyundai Sobat Setir gitu. Kalau misalkan EV baterainya habis, bakal datang portable charger, jadi kita bisa ngecharge dari situ. Dan ada SOS juga. SOS itu kalau dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa raga kita, waduh. Jadi nanti bisa datang polisi atau datang ambulans gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Nah, selain itu juga tentunya sekarang jadi lebih mudah lagi buat berkendara, terutama stop and go kemacetan karena udah ada electronic parking brake with auto hold. Jadi tinggal kita engage aja auto holdnya. Kalau kita rem dalam dikit dia langsung ngerem, dan kalau kita gas sedikit dia langsung rilis lagi. Jadinya tentunya buat berkendara stop and go dalam kota
juga jadi jauh lebih convenient lah gitu kurang lebihnya sobat setir. Untuk urusan kekedapan kabin juga kurang lebih masih sama aja. Untuk road noise-nya juga ya bocor-bocor dikit, cuman nggak mengganggu bocornya. Blind spotnya juga kurang lebih masih sama kayak Stargazer yang bukan yang X. Tentunya kan di depan sini emang ada kaca segitiga yang kecil ini ya, yang bikin buat ngeliat ke sana tuh jadi lebih gampang gitu sobat setir. Pokoknya rasa berkendaranya sekarang jadi semakin sedikit tambah keras, tapi tentunya jadi lebih pede nih di jalan karena mobilnya jadi jauh lebih tinggi lagi sekarang gitu kurang lebih sobat setir. Mantap. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, lanjut lagi ke day 2. Kali ini kalau kemarin di day 1 gue udah cobain impresi berkendaranya, gue udah cobain bawa. Sekarang gantian nih, gue cobain duduk di row keduanya. Nah, sekarang kita lagi di jalan menuju ke Segara Resto. Itu kayak di daerah pantai gitu, pinggir pantai. Dan lihat sendiri nih pemandangannya, kita lewat daerah perkampungan gitu ya bisa dibilang. Jadi kanan kiri masih hutan, asri banget, ngeliatnya juga cantik banget nih sobat setir. Nah, Stargazer juga kan ngejagoin, salah satu jagoannya ada di row keduanya yang Captain Seat. Nah pas banget tim 12 alias timnya setir kanan ini juga dapat unitnya yang Captain Seat nih di belakangnya nih. Jadi gua mau ngebahas sedikit permasalahan si Captain Seatnya ini. Tinggi gue di 170 cm, gue duduk di belakang, luas banget sih sobat setir, kayak legroomnya aja masih jauh gitu ke depan. Dan kalau ngebahas masalah headroom sih berapa nih, 15 jari sih ada sih, headroomnya lumayan banget. Dan joknya juga, ini kan jok yang baru nih yang ada red stitchingnya, dia desainnya juga perforated, didudukinnya juga nyaman, empuk juga, enak, dan desainnya manis nih karena ada red stitchingnya gitu. Nah si joknya sendiri tuh bisa pengaturannya tuh bisa maju mundur, bisa recline juga. Dan tentunya di sini udah dapat armrest. Jadi kita kalau duduk rasanya sih bisa nyaman banget nih sobat setir. Di belakang itu dapat apa aja sih? Jadi kalau duduknya di belakang kiri, kita itu dapat meja nih di sini nih. Nah, meja ini tuh multifungsi, bisa buat naruh-naruh barang, juga bisa buat cup holder. Nih di sini ada cup holdernya. Selain itu juga kalau kurang cup holdernya, di bagian door trim juga ada cup holder nih sobat setir. Tuh. Mantep banget. Dan ada 2 buah charging port USB. Dan tentunya di bagian belakang kita juga dimanjakan nih telinganya karena juga terdapat speaker premium by Bose. Wah, mantep banget. Jadi duduk di depannya enak, nyetirnya enak, duduk di belakang juga dimanjakan. Sekarang on the way ke Segara, gue mau menikmati perjalanan dulu ya sobat setir. Mantap. Halo Sobat Setir, nah akhirnya gue udah sampai ke destinasi selanjutnya nih. Ini tuh kayak sebuah landing strip gitu atau tempat drag race ya. Dan kerennya dia tuh di pinggir laut. Tuh, bener-bener belakang gue aja langsung laut. Nah Sobat Setir, kali ini di tempat ini kita bakal ngadain beberapa challenge nih. Kayak contohnya ada acceleration challenge juga. Terus ada TPMS challenge, unik banget, jadi ngecek menebak tekanan udara. Wah lucu banget. Selain itu juga ada parking challenge dan ada guess the song challenge. Dan setir kanan yang tergabung di tim 12 akan ikutan semua challenge yang ada di sini. Nah, pasti penasaran kan? Makanya ikutin terus keseruan. Jadi ini adalah si Fun Drive Challenge. Jadi nggak cuma akselerasi aja, tapi ada slalomnya juga nih. Nah, sekarang tim ini lagi pengen mulai. Kita saksikan gimana sih caranya sambil kita pelajari strateginya. Mantap. Siap? Oke. Jadi di sini slalom. Sampai di ujung, ngambil, putar balik, terus langsung tancap. Gitu. Seru. 40 aja urusan ini. Mantep.
Kemudian ada parking challenge. Jadi si parking challenge ini tuh kita kayak di dalam box gini ya sobat setir. Terus posisinya menghadap ke sana, terus kita putar balik. Nah, tantangannya adalah nggak boleh sampai nyenggol cone atau pembatasnya. Dan ini dihitung nih cepet-cepetan. Gitu kurang lebih. Mundur lagi sedikit. Yuk, udah siap? Bentar Om. Ya, sip. Udah? 3. Bentar Om. Nah, siap. Udah? 3, 2, 1, go! Hah? Dan ini adalah Guess the Song Challenge nih Sobat Setir. Jadi kita di dalam Stargazer X, terus di stylein lagu. Dan uniknya, si lagu itu adalah gabungan dari 3 lagu. Jadi benar-benar di shuffle, terus kita harus nebak 3-3-nya. Nah, yang kita tebak, gak hanya si penyanyinya, tapi judulnya juga kita tebak nih Sobat Setir. Nggak tahu lagi gue judulnya. Enggak, yang satu Korea, satu JKT, satu lagi yang itu, yang Apa tuh? Udah ketebak? Nggak mas, nih mas, sebelum nentuin lagunya mas ya, pastiin dulu orang tahu lagunya. Lagu apa? Tidak ada yang tahu lagu Korea, siapa yang denger lagu Korea mas? Jadi ini adalah challenge TPMS challenge nih Sobat Setir. Jadi salah satu ban dari mobil ini itu dikempesin dan kita harus menebak kira-kira ban yang mana yang dikempesin dan tekanan anginnya berapa. Kita dikasih 1 menit untuk inspeksi. Setelah kita lock jawabannya, nanti mobil akan diputerin dan ngelihat dari TPMS -nya. Kira-kira bener nggak nih jawaban kita. Kurang lebihnya kayak gitu Sobat Setir. Kita mau bahas dulu tipis-tipis mengenai si Stargazer X di bagian eksteriornya nih. Nah, yang pertama di bagian fascia depannya ini berubah karena grillnya juga beda. Terus untuk bumpernya juga beda. Sekarang jauh lebih terlihat crossovernya. Waduh, lebih terlihat maco. Nah, kalau kita geser ke bagian samping nih Sobat Setir, untuk velgnya juga dia berubah, ringnya naik jadi ring 17, desainnya juga berbeda, dan untuk bannya juga berubah. Sekarang menggunakan Goodyear Assurance. Serta di bagian atasnya nih, di fendernya terdapat cladding-cladding hitam untuk menekankan kesan si crossovernya itu. Nah, ini kalau kita lihat dari samping secara keseluruhan, sekarang jauh terlihat lebih maco lagi Sobat Setir. Apalagi penggunaan warnanya yang berwarna matte itu. Keren banget si Optic White Matte. Nah, kalau kita bergeser ke bagian belakang nih Sobat Setir, di bagian belakang ini juga terdapat perbedaan ada di bagian bumpernya nih. Untuk bumpernya sendiri sekarang lebih terlihat maco lagi senada dengan di bagian depan, serta untuk aksen-aksen lampunya sekarang terdapat warna hitam. Maco banget. Nah, Sobat Setir, jadi Stargazer X ini cocok banget buat Sobat Setir semua yang cari mobil dengan bergaya crossover, namun dibawa tetap enak, mobilnya nyaman, dan juga canggih. Dan terima kasih juga nih untuk Hyundai Indonesia karena udah ngasih setir kanan kesempatan buat cobain langsung mobil ini dari Jogja ke Solo dan kembali lagi ke Jogja. Seru banget. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan.